sebelah kiri, pegang, kemudian bau susu sebelah kanannya, pakai tangan yang sakit. Ya. Nah, seperti itu. Jangan gerakannya kemudian sampai bergerak semua. Ini diam saja, gerakannya rileks saja terjadi di sini. Ya. Gerakannya yang halus saja. Jadi yang dipentingkan adalah bukan kekuatan. Karena kalau pasien ini kan baru stadium akut ya, akut yang hampir berakhir gitu. Dia belum terjadi kelemahan otot. Ototnya di sini itu belum lemah. Dia gangguan gerak karena kelainan di otak. Sehingga strengthening itu tidak terlalu penting di sini. Tapi kalau sudah 3 minggu, 1 bulan, mungkin Anda pikirkan strengthening karena ototnya diconditioning. Ya, ototnya memang melemah, diconditioning. Tapi pada waktu ini tidak penting strengthening. Ya. Yang penting adalah koordinasi gerak. Kemudian Anda bisa minta untuk menyentuh hidungnya sendiri, kemudian menyentuh telinga dan sebagainya. Kalau belum bisa gimana Pak? Kalau belum bisa ya itu tadi, lakukan teknik-teknik stimulasi, aproksimasi, sweeping, stretch stimulus, ya, menggunakan refleks-refleks primitif untuk merangsang gerakannya. Terus kemudian Anda mengarahkan gerakan. Misalnya ini tadi, dia belum bisa. Anda mungkin sedikit pegang. Ya, sedikit pegang. Mungkin juga di sini sedikit membantu. Ya, untuk kemudian merangsang gerakan. Dan selalu diingat, pasien harus bangun, pasien harus sadar, pasien harus melihat, merasakan, mengikuti gerakan dan mencoba menggerakkan. Selalu seperti itu. Kalau pasiennya masih mengalami kesulitan, kadang-kadang Anda akan berhenti dan kemudian melakukan berbagai stimulasi sensorik. Apapun ya, stimulasi sensorik. Ya, mungkin Anda berikan stimulasi sensorik seperti ini ya. Mungkin Anda memberikan terapi sensorik yang menimbulkan rasa nyeri ya. Tujuannya apa? Stimulasi ya, seperti ini. Terus kemudian pasien bisa merasakan, terus kemudian dia merasa geli, berarti terasa. Terus kemudian kalau geli lama-kelamaan dia akan respon mencengkeram seperti ini. Itu berarti stimulasi sensorik merangsang dia untuk bergerak, merespon dengan respon-respon motorik. Anda lakukan terapi stimulasi yang sampai membuat pasien tidak nyaman atau nyeri ya. Terus kemudian pasien karena nyeri berusaha menarik tangannya. Ada respon bergerak di sini. Yang kemudian kita fasilitasi terus respon bergerak itu untuk menjadi gerakan yang disadari. Oke. Itu latihan-latihan di ekstremitas atas. Apanya itu Pak? Masih banyak yang lain, terutama latihan-latihan koordinasi seperti itu ya. Tapi itu dilakukan lebih banyak sekali lagi pada posisi duduk atau berdiri. Ya, jadi jangan dilatihkan pada posisi duduk terlentang. Nah, kemudian untuk ekstremitas bawah, ya, latihan apa saja yang bisa diberikan? Passive movement Pak, ya kemarin sudah. Teknik-teknik stimulasi Pak untuk menaikkan tonus, ya kemarin sudah. PNF Pak, ya ini tadi sudah. Latihan seperti mengayuh sepeda seperti tadi Pak, ya sudah. Apa lagi?
Nah, biasanya yang kita latihkan adalah kontrol gerakan pada ekstremitas bawah pada posisi fleksi hip dan mungkin kita taruh seperti ini. Kita minta, Pak, ini jangan sampai jatuh ke sana. Biasanya akan jatuh ke sana dan ini merosot ke sana. Ya. Nah, stroke biasanya akan seperti ini. Nah, ini kemudian kita latihkan. Pak, ini tahan di sini, Pak, ya. Anda mungkin bantu dengan aproksimasi seperti ini. Mungkin juga aproksimasi ke sana. Mungkin juga Anda berikan ya untuk merangsang stimulusnya untuk bangun. Mungkin juga Anda berikan tepukan ya. Terus kemudian tahan di sini, Pak, jangan sampai jatuh ya. Kemudian kaki yang sehat ini diangkat, Pak, tapi fokusnya di sini ya. Ini bisa kuat, tapi begitu ini terangkat, ini biasanya terus goyang-goyang dan jatuh. Nah, sehingga kemudian kita minta pasiennya sementara ini terangkat, ini nggak boleh bergoyang-goyang, jangan sampai jatuh. Ya, angkat kakinya. Nah, tetap di sini. Nah, jadi seolah-olah yang dilatih di sini ya, tapi sebetulnya kontrol di sini yang kita inginkan. Ya, kemudian turun. Kemudian kakinya ditekuk juga. Ya. Anda kemudian coba, Pak, tangan saya yang ada di tengah ini dijepit. Ya. Kalau pasiennya ini selalu merosot ke sana, Anda boleh duduk di sini untuk menahan kakinya supaya tidak merosot. Ya. Terus kemudian Anda minta pasien tetap dijepit seperti ini, Pak, ya. Sekarang diputar ke kiri. Ya, tangan saya tetap dijepit. Nah, ini juga tidak gampang pada pasien stroke. Ya, tetap dijepit seperti ini. Iya, kembali. Mungkin pada waktu kita suruh menjepit, yang aktif di sini, tidak apa-apa. Yang aktif di sini nanti terjadi luapan impuls ke sana. Ya, jadi kita berikan tahanan di sini, ini akan ikut mendekat lama-kelamaan, akan mendekat. Ya, jepit tangan saya, Pak. Nah, seperti itu. Kemudian yang lebih sulit lagi yaitu latihan bridging. Ya. Tapi latihan bridging ini dilakukan dengan hati-hati ya, karena latihan bridging itu masuk dalam kategori statik kontraksi. Dia akan menaikkan tekanan darah. Pada pasien stroke itu biasanya tekanan darahnya tinggi, sehingga Anda harus hati-hati melakukan aktivitas bridging. Sebaiknya supaya tidak menaikkan tekanan darah itu disertai breathing exercise yang benar. Ya. Jadi pada waktu mengangkatnya itu kemudian kita minta untuk hembuskan nafas. Jadi ambil nafas, angkat, hembuskan. Ya, misalnya seperti itu untuk menghindari naiknya tekanan darah yang tinggi. Nah, pada waktu kita lakukan bridging itu tidak boleh berlebihan. Memang ini harus tinggi. Ya, kalau kurang tinggi kita minta untuk lebih tinggi, kita berikan stimulasi ya. Yang kanan ini Pak lebih tinggi, masa yang lebih tinggi yang kiri. Nah, kita stimulasi seperti ini. Tapi tidak boleh sampai seperti ini. Ini berlebihan. Ya. Jadi maksimal itu mungkin rata gitu ya, maksimal datar. Kalau sampai terjadi hiperekstensi pada hipnya, ini berlebihan. Ya, misalnya ini, nah, misalnya sampai seperti ini. Karena kalau sudah seperti ini, nanti yang berkontraksi adalah ini, erector spine-nya. Padahal sejak dari awal kemarin saya katakan pasien stroke itu cenderung erector spine-nya lebih tinggi tonusnya, lebih spastik.
Yang perlu difasilitasi adalah otot perut. Nah, sehingga kita pada waktu bridging itu hanya maksimal itu sampai datar aja, tidak sampai hiperekstensi pada hip. Ya. Kalau kurang tinggi kita stimulasi, tapi maksimal hanya sampai di sini ya. Kurang tinggi kita berikan stretch stimulus. Ya. Angkat pantatnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, misalnya seperti itu untuk merangsang dia mengangkat pantatnya lebih tinggi. Ya. Nah, latihan bridging ini kemudian bisa kita tingkatkan kesulitannya kalau pasien sudah bisa bridging dengan baik dan simetris sama tingginya. Nah, seperti ini sudah bisa. Maka kemudian kita bisa tingkatkan kesulitannya, misalnya dengan cara bridging dengan satu kaki. Jadi misalnya, coba kakinya yang sakit ini diluruskan, ya, kemudian angkat pantatnya lebih tinggi di sini. Variasi. Ya, variasi yang bisa kita berikan. Lagi angkat kakinya tinggi, angkat pantatnya sama tingginya. Ya, lakukan dengan rileks yang ditandai dengan tidak adanya pola sinergis di tangannya. Kalau di tangannya itu seperti ini menjadi begini, ini tidak kita inginkan. Lakukan rileks. Ya, tangannya dikendalikan supaya tangannya itu tidak bergerak seperti ini. Nah, untuk itu berarti apa yang harus dilakukan? Lakukan latihan dengan rileks. Gerakan hanya pada otot-otot core-nya, otot-otot yang semestinya. Kalau kemudian dia merekrut otot-otot yang tidak semestinya sehingga ada pola sinergis di ekstremitas bawah, maka ekstremitas atas juga akan ada pola sinergis. Ininya akan meningkat. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau pola sinergisnya muncul, supaya ini tidak muncul, kadang-kadang kita minta pasien untuk melakukan inhibisi dengan cara seperti ini. Ya, collapse in. Ya, seperti ini. Ya, kemudian ditaruh di atas seperti ini. Kemudian latihan mengangkat pantatnya, angkat pantat. Ya, ini enggak akan terjadi pola sinergis seperti ini. Belum dikasih tahu, belum diajarin. Kalau pelatih kan harusnya banyak dari dulu baru di apa yang kita bisa analisis untuk lakukan. Ya. Jadi melatih pasien stroke itu beda dengan melatih bridging untuk pasien olahraga ya. Kalau pasien olahraga mungkin Anda nggak perhatikan pola sinergisnya. Ya, Anda hanya meminta untuk lakukan ini 8 kali pengulangan. Ayo mulai 1, 2. Pasien stroke nggak bisa begitu. Di pasien stroke itu mengutamakan kualitas gerakan yang sekarang. Kemudian kalau sudah semakin bisa lagi, maka variasinya bisa angkat pantatnya, terus kemudian angkat kaki yang sehat ini ke atas, tahan. Ya, kembali turun ini dulu, baru kemudian turun pantatnya. Ya, lagi angkat pantatnya, ya lebih tinggi, luruskan kakinya, tekuk lututnya, turunkan pantatnya. Kalau dia sudah seperti ini, bisa mengontrol pada sisi yang sakit, maka bisa dipastikan berjalannya pasti bagus. Ya, kalau sudah bisa mengontrol seperti ini. Jadi nanti orang yang mengalami kesulitan berjalan itu bisa kembali latihan dalam posisi tiduran dengan bridging seperti ini. Ya, karena ini ada fase menumpu, ini fase melayang, terus nanti gantian, ini fase menumpu, ganti ini melayang. Ya. Tidak sekedar bridging ini saja, tapi kemudian ada variasi yang lebih
Terus kemudian kontrol gerakan juga bisa Anda latihkan. Misalnya seperti ini. Pak, tahan di sini Pak ya, jangan sampai jatuh. Nanti saya lepaskan pegangan, jangan sampai jatuh. Mungkin bisa latihannya ya sekedar seperti itu. Yang lebih sulit itu kalau di bawah di sini. Ya, Anda taruh di sini, saya lepaskan Pak ya, jangan sampai jatuh. Nah, ini pada pasien stroke lebih sulit. Di sini dia lebih gampang. Tahan jangan sampai jatuh. Bisa. Di sini tahan jangan sampai jatuh. Lebih sulit. Ya. Relax. Taruh di sini. Oke, lakukan praktek mulai dari NF sampai ini. Nanti kita lanjutkan dengan melatih pasien bangun.